Kepentingan utama Tiongkok adalah melestarikan sistem perdagangan dunia, dan sejauh ini Tiongkok adalah perekonomian perdagangan terbesar, dan masa depannya bergantung pada keberhasilan perdagangannya. Perang dagang yang saling balas dengan Amerika Serikat yang tidak terkendali tidak membawa keuntungan bagi Tiongkok. Oleh karena itu, dalam menanggapi tarif baru yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap impor Tiongkok, tujuan utama Beijing adalah untuk mencegah Uni Eropa melakukan tindakan serupa. Menerapkan tarif 100% pada impor mobil Amerika Serikat yang bernilai sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat akan menjadi solusinya. Dan di episode hari ini, kita akan membahas sikap Beijing atas tarif baru Amerika Serikat terhadap barang impor Tiongkok. Pemerintahan Biden mengumumkan tarif yang ketat pada semikonduktor, sel surya, dan kendaraan listrik Tiongkok, meskipun Amerika Serikat jarang mengimpor kendaraan listrik dari Tiongkok. Di sini sangat jelas bahwa Biden bermaksud untuk mendapatkan dukungan dari serikat pekerja dan pemilih di negara bagian yang belum menentukan pilihan, seperti Michigan dan Pennsylvania yang terkait erat dengan industri mobil menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November akan datang. Pada saat yang sama, tarif baru ini tidak berlaku untuk mobil bermesin pembakaran internal yang diproduksi dan diimpor oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dari Tiongkok. Sekali lagi, ini memperjelas bahwa Biden juga tidak ingin mengecewakan para pembuat mobil. Secara teori, produsen mobil Tiongkok masih bisa mengekspor mobil bermesin pembakaran mereka sendiri ke Amerika Serikat. Namun Departemen Perdagangan Amerika Serikat kemungkinan akan menutup celah ini dengan melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan risiko keamanan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang terhubung dari Tiongkok yang menggunakan perangkat lunak dan sensor berteknologi tinggi. Pembatasan baru Amerika Serikat kemudian dapat didefinisikan secara tidak jelas, sehingga dapat ditafsirkan hanya berlaku untuk perusahaan Tiongkok. Dengan kata lain, Washington tidak mempunyai masalah dengan mobil yang diproduksi di pabrik Tiongkok untuk pasar Amerika Serikat jika mobil tersebut diimpor oleh produsen mobil Amerika. Ketika saatnya tiba, ketika perusahaan-perusahaan Amerika Serikat juga ingin mengimpor kendaraan listrik dari Tiongkok, dapat dipastikan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menemukan cara untuk mengakomodasi hal tersebut. Tarif Biden lainnya seperti tarif semikonduktor dan sel surya Tiongkok melengkapi subsidi dan kredit pajak yang ditawarkan oleh Undang-Undang Chip dan Sen serta Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Namun, kesenjangan antara biaya produksi teknologi ramah lingkungan di Tiongkok dan Amerika Serikat tidak hanya besar namun juga semakin besar. Kredit pajak untuk manufaktur tenaga surya Amerika Serikat tidak cukup untuk memberi insentif pada investasi jangka panjang. Dan tarif sel surya Tiongkok yang akan berlipat ganda menjadi 50% dimaksudkan untuk melindungi industri tersebut untuk sementara waktu. Meskipun Undang-Undang Chip dan Sen telah memberi insentif kepada pemain-pemain mapan seperti TSMC dan Samsung untuk mendirikan pabrik-pabrik mutakhir di Amerika Serikat, Tiongkok justru mendorong chip-chip lama yang dibutuhkan di seluruh perekonomian global. Dan sebagai akibatnya, para pemain yang lebih mapan dapat menghadapi penurunan pendapatan dari segmen chip tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan negara-negara tersebut untuk membiayai pengembangan chip, dan tarif yang diterapkan Biden bertujuan untuk melindungi kelangsungan keuangan negara-negara tersebut. Akibatnya Amerika Serikat menarik diri dari persaingan global didorong oleh penurunan industri. Ini tercermin dalam defisit perdagangannya yang besar. Amerika Serikat meninggalkan sistem perdagangan global yang diawasinya setelah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat memang mempunyai banyak sumber daya alam dan dapat menjaga sektor industrinya tetap berada di balik tembok pelindung. Bahkan jika hal ini menyebabkan inflasi, kondisi moneter yang lebih ketat, dan resistensi yang serius. Pemikiran Washington adalah bahwa Amerika Serikat tidak bisa tetap menjadi negara adidaya tanpa sektor industri yang kuat. Dan dengan demikian, proteksionisme adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur. Eropa tidak memiliki ambisi atau sumber daya yang sama dengan Amerika Serikat. Mereka perlu mengimpor bahan mentah untuk menopang perekonomiannya. Mereka juga harus tetap terlibat dalam perdagangan global. Dan dengan demikian, Tiongkok memiliki peluang lebih besar untuk mendorong Uni Eropa dalam perdagangan bebas.
Beijing juga harus memperingatkan Brussels agar tidak menerapkan tarif seperti Biden dengan menaikkan tarifnya terhadap mobil Amerika Serikat hingga 100%. Dengan nilai sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, ekspor mobil Amerika ke Tiongkok memang tidaklah besar. Produsen mobil Amerika telah kehilangan pangsa pasar di Tiongkok dan negara lain karena mereka tidak kompetitif. Ekspor mobil mereka ke Tiongkok semakin berkurang, dan tarif yang lebih tinggi hanya akan mempercepat tren jangka panjang yang tidak dapat dihentikan. Di sisi lain, Eropa mengekspor mobil mewah senilai puluhan miliar dolar ke Tiongkok. Merek mobil Eropa memiliki margin keuntungan yang tinggi dan penting bagi sektor manufaktur di banyak negara. Dengan keberlanjutan basis manufaktur Eropa yang dipertaruhkan, ancamannya tersirat dari penerapan tarif terhadap mobil-mobil Eropa akan menjadi sebuah langkah besar. Namun, Tiongkok tidak boleh menanggapi tarif Biden dengan membatasi ekspor bahan atau peralatan yang dibutuhkan industri teknologi ramah lingkungan Amerika Serikat. Tentu hal ini akan menghambat undang-undang penurunan inflasi. Namun memperlambat transisi ramah lingkungan bukanlah hal yang diinginkan oleh siapapun. Sebaliknya, Tiongkok berkepentingan untuk memasok teknologi ramah lingkungan ke Amerika Serikat karena hal ini akan menambah skala teknologi ramah lingkungan Tiongkok. Tarif yang dikenakan Tiongkok terhadap mobil Amerika Serikat akan berdampak langsung, sedangkan tarif yang dikenakan Biden terhadap kendaraan listrik Tiongkok sebagian besar bersifat psikologis. Mereka mungkin akan membuat perbedaan yang berarti pada bulan November ketika Pennsylvania dan beberapa negara bagian yang menjadi medan pertempuran dapat memutuskan pemilu tersebut. Meskipun Donald Trump mungkin berbicara dengan liar saat menjabat, namun dunia menjadi lebih kacau di bawah kepemimpinan Biden. Jadi bagaimana menurut Anda tentang situasi saat ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.